Untuk selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yakni Mau'idotul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. As-Sayyid Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Padanya al-waqt wal mahal, tafadhal mashkurah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala nabi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم وصاله. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ونحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك مع هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا يوم اللقاء به يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Fadilah Dr. Sayyid Ali bin Ismail Al-Qudaimi pertama-tama mengawali dengan memuji pada Allah dengan segala pujian yang benar-benar layak atas keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan bacaan sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan keduanya hingga akhir di mana waktu kita akan menuju hari kiamat. Kemudian beliau memuji pada Allah karena kita semua telah dikumpulkan dalam majelis ini, majelis yang mulia ini. Dan juga beliau berdoa semoga ketika kita dikumpulkan seperti ini, semoga kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءنا بهذا الإسلام الحنيف وهذه الشريعة الغراء وهذه الملة المباركة، جعلها مبنية على أمور خمسة كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجعل صلى الله عليه وسلم أحد أركان الدين التي يقوم عليها الحج لبيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang membawa agama ini, ketika membawa syariat yang mulia ini, beliau menjadikan pondasi dasar dengan salah satu dengan 5 daripada dasar-dasar ini. Yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada yang wajib disembah kecuali Allah dengan hak. Dan juga bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah. Dan yang kedua adalah dengan mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan haji yang bertepatan dengan walimatus safar daripada guru kita, merupakan yang namanya haji adalah salah satu daripada pondasi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan agama Islam ini. وهذا الحج وهذه الشعيرة المباركة إنما هي جواب واستجابة لذلك النداء الأزلي وذلك الخطاب الإبراهيمي الذي أمره به ربه جل وعلا حين قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإن من يحج بعد سيدنا إبراهيم إلى أن تقوم الساعة إنما يستجيب لذلك الأذان الذي رفعه سيدنا إبراهيم عليه السلام في عالم الأزل وفي عالم الوجود بعد ذلك، ولا زال صدى هذا الأذان يرن في أذن كل مؤمن وكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
Dan yang demikian ini kita bisa berangkat pergi haji merupakan suatu jawaban daripada panggilan yang telah ditetapkan dari sejak zaman azali hingga zaman-zaman yang setelahnya. Dan juga yang demikian ini merupakan khitab daripada Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa yang beliau ini memanggil kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya mereka-mereka semua yang bisa berangkat haji ini sama saja dikategorikan orang yang sedang memenuhi panggilan daripada Sayyidina Ibrahim, yang mana demikian ini selalu diundangkan oleh beliau dan terus bersampai hingga ke telinga-telinga kita semua sampai hari ini dari zaman azali hingga sekarang. وكذلك هو استجابة لقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستجابة لنداء آخر وهو النداء المحمدي الذي ورد لنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا أيها الناس هذا هو النداء المحمدي الذي سيظل في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. Yang demikian ini juga sama saja kita sedang memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam Qur'annya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaknya bagi setiap orang itu memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan pergi ke haji Baitullah, yaitu ke Makkah, bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Dan yang kedua sama saja kita sedang memenuhi panggilan daripada seruan Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang sekalian, bahwa yang namanya pergi haji ini merupakan panggilan daripada panggilan Muhammadi, panggilan yang daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana panggilan ini akan terus ada hingga hari kiamat. Wa innama tadhhabu aw yadhhabu an-nasu ila dhalika al-makan al-mubarak شعثا غبرا أمام مولاهم جل وعلا ليحطوا تلك الأثقال وليتحقق لهم بربهم جل وعلا الوصال ولينالوا من ربهم جل وعلا خير المنال، ذلك أنه تكفر ذنوبهم كلها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بمعنى أن سجل صحائفه السيئة وسجل خطيئاته القبيحة كلها تصفى حتى يرجع كالطفل الذي لم يتحمل من الذنوب ولا من الخطيئات شيئا. Dan juga orang-orang yang bisa pergi ke tempat yang mulia ini, tempat yang diberkahi oleh Allah, sama saja dia sedang menyatakan bahwa dia itu benar-benar terhubung dengan Tuhannya yang maha mulia. Yang demikian ini Allah akan mengampuni segala dosanya secara keseluruhan. Yang demikian ini sesuai dengan hadis Nabi, bahwa siapa orang yang berangkat haji dan tidak melakukan keburukan, tidak melakukan dosa kefasikan, itu sama saja seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Maksudnya apa? Sama saja seakan-akan dia itu terlahir kembali, seperti halnya seorang bayi yang belum pernah melakukan kesalahan apapun. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من رواية عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله، يهدم ما قبله من الذنوب، يهدم ما قبله من الخطيئات، حتى تصير هذه الصحيفة بيضاء، فيحق لمن ذهب ونال ذلك المنال أن يكون له من ربه جل وعلا جميل الوصال. Dan juga sebagaimana seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Muslim daripada sahabat Amr bin As, bahwa yang namanya haji itu dapat melebur, dapat menghancurkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, sampai-sampai lembaran-lembaran itu kembali menjadi putih. Dan barang siapa yang bisa berangkat haji, sama saja dia itu telah menyatakan bahwa dia itu benar-benar terhubung oleh Tuhannya. وكذلك هذا الحج أيضا ينفي ويبعد الفقر عن الإنسان كما أنه يكفر عنه الذنوب. فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا
بين الحج والعمرة، فإن من تابع بينهما فإنه ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير، يعني النار حق الحداد، كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني صدأ الحديد والذهب والفضة، بمعنى أن هذا الحج يكون سببا لإزالة الفقر عن الإنسان، لإزالة الفقر عن الإنسان ولإزالة الذنوب عنه، الفقر المعنوي والفقر الحسي، فقر المال وفقر الوصال أيضا. Dan juga yang demikian ini bahwa haji itu dapat menghilangkan dan dapat menjauhkan kita semua daripada kefakiran, dapat menjauhkan kita semua daripada miskin harta. Dan juga seperti halnya haji itu dapat melebur segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah itu memerintahkan, coba kalian ikutkanlah di antara haji dan umroh. Dalam arti antara haji, setelah haji nanti umroh, maka barang siapa orang yang melakukan keduanya, maka sama saja dia itu akan dijauhkan daripada kefakiran. Seperti halnya yang namanya api itu dapat membakar, dapat menghilangkan karat yang berada pada besi, seperti halnya menghilangkan yang ada pada emas dan juga perak. Maksudnya apa? Bahwa seperti halnya Allah itu menghilangkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dengan sebab kita melaksanakan ibadah haji, maka Allah juga menjauhkan, menghilangkan kita dari diri kita semua akan semua kefakiran, baik fakir itu fakir maknawi ataupun fakir hissi. Fakir maknawi itu tiada bersambungnya kita pada Tuhan. وليس مثل الحج أيضا ما ذكره النبي، مثل الحج من العبادات ما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجزاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقال عليه وسلم: جزاء الحج هو الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج الذي توفرت فيه الشروط والأركان وفعل على ما ينبغي، والحج الذي كان من مال حلال، والحج الذي صاحبه لم يرفث فيه ولم يفسق. Dan juga disebutkan lagi oleh beliau bahwa tidak ada amalan-amalan yang mirip seperti halnya haji daripada ibadah-ibadah yang lain. Dalam arti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaitkan daripada beberapa ganjaran-ganjaran yang akan kita peroleh ketika kita melakukan ibadah haji ataupun umroh. Beliau menyebutkan bahwa setiap umroh yang dilakukan dengan umroh yang setelahnya itu akan melebur semua dosa yang kita lakukan di antara umroh dengan umroh itu. Yang juga bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya dari Allah kecuali surga. Maksudnya apa? Daripada haji mabrur adalah haji yang benar-benar telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang di dalam haji itu kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kemaksiatan, dan juga haji itu dilakukan dengan cara menggunakan uang yang halal. Ini dapat disebut haji yang mabrur. وكذلك الحاج هو أحد الوفد لله. جاء في حديث ابن ماجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، أو من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، يعني الذين يفدون على ربهم جل وعلا في ذلك المكان المبارك وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. Dan juga disebutkan bahwa diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Majah, dari Imam Ibnu Majah, dari sahabat Abi Umamah ataupun dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa orang yang perang di jalan Allah, bahwa orang yang perang di jalan Allah itu sama saja dia itu sedang bahwa yang namanya orang yang perang di jalan Allah dan juga orang yang pergi haji dan juga umrah itu sama saja mendapatkan itu mendapatkan pemberian daripada Allah.
sama saja orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Nah, yakni orang yang benar-benar perang di jalan Allah dan berangkat haji dan umroh karena Allah, itu sama saja tamu daripada Allah. Dia itu sama saja tamu-tamunya Allah. Yang demikian ini ketika dia berdoa maka Allah akan mengabulkannya, karena dia ini benar-benar dianggap tamu oleh Allah Subhanahu wa taala. وهناك حج وجهاد النساء هو الحج هو جهاد النساء. ولهذا في حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. الحج حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها فما تركت الحج بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga kenapa kok haji ini begitu mulia? Karena yang namanya haji adalah salah satu jihad yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Karena yang namanya haji ini merupakan jihad bagi seorang wanita. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya pada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berjihad, ikut berperang bersama engkau wahai Rasulullah?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bilang bahwa yang sebaik-baiknya jihad yang dilakukan oleh wanita adalah haji yang mabrur, haji yang telah disebutkan tadi, yang telah memenuhi syarat dan lain sebagainya. Yaitu setelah Sayyidatina Aisyah mendengar baginda Nabi berkata demikian, maka Sayyidah Aisyah berkata, saya tidak pernah meninggalkan ibadah haji setelah mendengar keterangan daripada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila kama fi hadits Abi Hurairah 'inda al-Bukhari wa Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Dan juga diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah di dalam hadis Bukhari maupun Muslim, bahwa suatu ketika sahabat Abi Hurairah ditanya, amal apa yang sebaik-baiknya amal? Lalu dijawab bahwa amal yang terbaik adalah iman pada Allah dan pada nabinya. Lalu ditanyakan lagi, lalu amal apa lagi setelah iman pada Allah dan Rasulnya? Yaitu jihad fi sabilillah. Dan ditanya lagi, apa amal setelah itu? Yaitu haji mabrur. Wal hajj wa ayyamuhu fiha khairu yawmin tala'at fihi asy-syams wa huwa al-yawm alladhi yaqifu fihi an-nas syu'than ghuburan rafi'ina akuffahum yad'una rabbahum jalla wa ala ba'da zawali asy-syams ila qubayl al-fajr wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ملائكته ويباهي يقول يباهي بعباده ويذكر ذلك لملائكته ويباهي بهم. يفرح الله عز وجل بتلك الأكف التي ترفع وبتلك القلوب التي تخشع وبتلك النفوس التي تخضع وبتلك الوجوه التي تتوجه إلى مولاها تبارك وتعالى ليعطيها من فضله وليجزل لها المنن وليعطيها ويدفع عنها المحن جل وعلا في ذلك اليوم المبارك وهو يوم عرفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Dan juga hari yang dimana dilakukan ibadah haji itu merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain, di mana hari tersebut para manusia, para hamba-hamba yang memenuhi panggilan ibadah haji itu berdoa pada Tuhannya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mulai dari tergelincirnya matahari hingga menuju fajar. Yang demikian ini Allah sangat-sangat gembira, Allah sangat-sangat senang dengan hamba-hambanya yang menengadahkan tangannya, yang memadamkan wajahnya ke langit dan yang membersihkan hatinya. Maka Allah akan membalas orang-orang seperti ini dengan berbagai pemberian yang banyak, dan juga Allah akan menjauhkan hamba-hambanya daripada coba-cobaan yang banyak. Walakin ma huwa أو ما هي أو ما هو الخطيئة أو ما هو الذنب الذي سيفعله من ترك الحج وهو يقدر عليه؟ جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه عن الحج حاجة من لم تمنعه عن الحج حاجة ظاهرة ولا سلطان جائر
ولا مرض حابس ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji padahal dia itu mampu? Dia itu mampu melakukan ibadah haji tapi tidak melakukannya. Disebutkan dari sahabat Abu Umamah bahwa orang yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia itu tidak terdesak oleh kebutuhan yang benar-benar mendesak dan juga tidak dilarang oleh penguasa yang melakukan kefasikan, dan juga ia tidak sakit yang benar-benar sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka orang itu ketika meninggal tapi belum melaksanakan ibadah haji, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak mati sebagai orang Yahudi, maka dia itu bisa mati dalam keadaan menjadi orang Nasrani. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana wa iyyakum lihadhihi al-ibadati al-fadilah wa lihadhihi asy-sya'irati al-mubarakah, وأن يهيئها لنا ولكم جميعا رجالا وإناثا، وأن يقبلنا كما قبل عباده الصالحين، وأن يعين شيخنا الشيخ أحمد في هذه العبادة التي سيؤديها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.